놈이라. 그 검은 꽃처럼 다룰 줄 아네. 아무런 근현대사를 거치면서 수많은 오염. Dahulu kala, iblis lahir dalam kegelapan di penjara kayangan. Penjara harus dibuka pada hari ke-3000. Namun karena kesalahan perhitungan oleh 3 dewa Tao, pintu penjara dibuka lebih cepat. Kekuatan jahat iblis bangkit dan melempar seruling suci Mahadewa. Semua iblis memperebutkan seruling tersebut. Mahadewa jadi terlempar ke bumi karena kehilangan serulingnya. 요괴들의 마성은 다시 깨어났고 Ketiga dewa Tao masih hidup sampai zaman sekarang karena seruling tak kunjung ditemukan. Mereka kini memiliki profesi yang berbeda, salah satunya sebagai biksu. Ia rutin dibawa ke psikolog karena dikira gila selalu membicarakan tentang dewa. Dokter mulai memancing biksu untuk menceritakan kisahnya saat dulu menjadi dewa. Dahulu kala, ia dan kedua dewa Tao lain berburu iblis untuk mencari seruling suci. Mereka mengikuti seorang guru besar bernama Hwadam. Hari itu Hwadam berkumpul bersama 3 dewa. Ia bercerita kalau muridnya terluka karena seorang pendeta muda. Konon sang pemegang seruling suci bisa memerintah para iblis. Menurut keterangan, seorang pendeta dari provinsi Jora telah menemukan seruling suci namun ia tewas dibunuh. Di sekelilingnya ditemukan darah hijau yang merupakan darah dari para iblis. Ketiga dewa sangat berharap guru Hwadam mendapat seruling tersebut. Salah satu dewa naik ke atas atap. Dia berteriak karena melihat iblis. Guru Hwadam segera mengambil panahnya. Namun, anak panah itu kembali padanya setelah menusuk selembar kertas mantra. Hwadam bingung. Ternyata panah muridnya dicuri oleh Jonwuchi. Jonwuchi adalah seorang pendeta muda petakilan. Ia mempunyai kekuatan berkat kertas mantra dari gurunya. Kali ini ia menipu raja dengan menyamar sebagai pangeran kayangan. Tujuannya untuk mengambil cermin keramat yang merupakan salah satu senjata untuk melawan iblis. Setelah cermin didapat, Wuchi mengerjai raja yang tamak dan seluruh penghuni istana. Raja sangat berang. Ia memerintahkan semua pendeta di seluruh negeri untuk menangkap Wuchi. 놈이라. 그 검은 꽃처럼 다룰 줄 아네. Wuchi memiliki pengikut setia, seekor anjing yang menjelma sebagai manusia bernama Chorengyi. Malam ini mereka berencana menculik menantu keluarga bangsawan bernama So In Kyung untuk dijual pada bangsawan lain yang memiliki belati perunggu. Belati tersebut merupakan senjata terakhir melawan iblis. Selesai makan siang, Wuchi mendengar warga memuji Hwadam sebagai pendeta terhebat. Wuchi tidak terima. Ia ingin menyebut dirinya sebagai pendeta terbaik. Tapi Rengyi mencegahnya karena sang guru melarang mereka mengenalkan diri. Tiba-tiba saja murid Hwadam datang dan ingin menangkap Wuchi. Berkat kertas mantranya, Wuchi dengan mudah mengalahkan mereka. Rengyi merubah wujudnya menjadi kuda dan membawa Wuchi ke kediaman In Kyung. Sementara itu, di kediaman In Kyung, ibu mertuanya dan para pengawal diam-diam menyusun rencana. Status In Kyung sebagai janda akan membawa kutukan dalam keluarga. Oleh karena itu, ibu mertuanya ingin dia dibunuh dalam perjalanan ke kuil suci. Dari dalam tandunya, In Kyung melihat seorang pria mengajukan diri sebagai pengawal. Dia adalah Wuchi. Sampai di kaki gunung, kepala pengawal mengode kumpulan perampok untuk menyerang In Kyung. Wuchi yang tidak tahu apa-apa langsung menyelamatkan In Kyung sementara Rengyi mengurus para perampok. Awalnya In Kyung takut pada Wuchi, namun saat Wuchi menyelamatkannya dari kepala pengawal yang ingin membunuhnya, In Kyung kepedean kalau Wuchi punya perasaan padanya. Wuchi tentu kaget, namun saat janda cantik ini memeluknya, ia tak menolak dan langsung jatuh cinta. Namun Wuchi tetap menyekap In Kyung untuk dibawa ke bangsawan pemilik belati perunggu. Ternyata bangsawan itu ditipu Wuchi karena In Kyung adalah kepala pengawal sebelumnya. Wuchi berniat mengambil belati perunggu dari tangan bangsawan. Namun anehnya bangsawan tersebut memiliki kekuatan yang besar sampai Wuchi terpental keluar.
Ternyata iblis telah mengambil alih tubuh sang bangsawan. Namun pada akhirnya, Wuci berhasil mengikat iblis tersebut. Si iblis sempat meniup seruling suci untuk memanggil iblis lain, tapi Wuci segera mengambil seruling tersebut meskipun iblis kelinci telah datang. Dengan anak panah murid Hwadam yang telah ia curi, Wuci menusuk kertas mantranya dan memanahnya ke arah iblis kelinci. Anak panah itulah yang sampai pada Hwadam di scene sebelumnya. Hwadam langsung memasukkan kedua iblis tersebut ke dalam botol labu, sementara Wuci dan Rengyi telah kabur membawa seruling suci. Esok harinya, Wuci dan Rengyi telah berada di kediaman guru mereka. Sang guru tak habis pikir, kenapa mereka membawa Inkyung yang belum sadarkan diri ke kediamannya. Wuci terbangun dan tertegun melihat gurunya baik-baik saja. Dalam mimpinya, Wuci sedang membalas dendam atas kematian sang guru dan mencium Inkyung. Guru memukul kepala Wuci, namun ia menghindar hingga memecahkan teko teh milik sang guru. Hwadam dan 3 dewa pergi ke rumah guru Wuci lewat lukisan yang terdapat di sebuah kuil. Terjadi pertarungan antara Wuci dan Hwadam. Syukurlah guru Wuci berhasil menengahinya dan mengajak Hwadam serta ketiga dewa minum teh di rumahnya. Terjadi saling sindir antar 2 guru besar. Hwadam sangat ingin seruling suci menjadi miliknya. Namun guru Wuci tidak setuju karena ia menduga ada iblis di antara pendeta. Untuk membuktikan bahwa dirinya bukan iblis, Hwadam melukai tangannya dan menunjukkan darahnya yang berwarna merah, bukan hijau seperti darah para iblis. Guru Wuci dan Hwadam saling tarik-menarik seruling tersebut hingga patah menjadi 2. Hanya ketiga dewa Tao yang dapat menggabungkan seruling tersebut. Namun patahan seruling di tangan 2 guru besar juga merupakan ide yang bagus bagi para dewa. Bersamaan dengan pulangnya Hwadam, Inkyung tersadar. Sang guru menyuruh Wuci untuk memulangkan Inkyung karena janda tersebut akan membawa Wuci ke pintu kematian nantinya. Akhirnya Inkyung diantar pulang oleh Rengyi. Saat mengobati lukanya, labu penyimpanan para iblis berguncang. Hwadam bingung karena darahnya berubah menjadi hijau. Ternyata Raja Iblis telah menguasai tubuhnya. Murid Hwadam yang melihat itu semua langsung ia bunuh. Wuci rupanya tidak bisa jauh dari Inkyung. Diam-diam ia kabur dan mengantar Inkyung pulang ke rumahnya. Guru Wuci terlambat menyadari jika ada sesuatu yang aneh dengan tehnya. Tiba-tiba saja Hwadam datang menyerangnya. Guru Wuci berhasil melumpuhkan Hwadam, namun racun yang dibubuhkan Hwadam ke dalam teh Guru Wuci membuatnya tewas. Tapi Hwadam tidak berhasil mendapat potongan seruling lainnya karena Wuci telah mencurinya. Saat kembali ke kediaman gurunya, kaki Wuci dan Rengyi langsung disegel oleh para dewa. Mereka difitnah Hwadam telah membunuh guru mereka sendiri. Wuci tidak percaya gurunya telah tiada. Ia masuk ke dalam rumah, namun tiba-tiba saja Hwadam menyerangnya dan mengambil patahan seruling suci di tangan Wuci. Para dewa membuka gulungan lukisan. Mereka menggabungkan kekuatan bersama dan mengurung Rengyi dalam lukisan tersebut. Saat ingin menyedot Wuci ke dalam lukisan, Wuci menarik seruling suci di sabuk Hwadam hingga seruling tersebut ikut terkunci bersamanya di dalam lukisan. Tak ada jalan lain, Hwadam harus menunggu 500 tahun lagi dan berpisah dengan para dewa. Itulah alasan kenapa 3 dewa masih hidup sampai zaman modern saat ini. Salah satu dewa yang kini akrab dipanggil Dukun Mo terkejut karena lukisan di belakangnya mengeluarkan warna. Ternyata 2 labu iblis telah pecah. Ia segera menghubungi dewa lain yang kini bekerja sebagai pendeta bernama Kim. Mereka ingin menjemput Biksu Chang, dewa terakhir. Namun 2 dokter yang sedang mengurusnya segera menyerang Dukun Mo dan pendeta Kim saat melihat botol labu. Ternyata kedua dokter tersebut adalah jelmaan kedua iblis. Tiga dewa tidak punya pilihan lain. Mereka membebaskan Wuci karena Hwadam tak kunjung ditemukan. Mereka membujuk Wuci untuk menangkap kedua iblis. Bila iblis sudah ditangkap, mereka berniat untuk mengunci Wuci kembali. Rupanya kedua iblis menyadari kehadiran Wuci. Mereka ingin mengambil seruling suci di tangannya. Tapi Wuci tidak bisa memberikan perlawanan karena kertas mantra dipegang oleh Rengyi. Beruntungnya, ketiga dewa tersebut berhasil membawanya kabur. 아무런 근현대사를 거치면서 수많은 오염.
Lukisan Reng Yi berhasil ditemukan. 3 dewa segera mengeluarkannya. Reng Yi segera melempar kertas mantra pada Wuci sebelum para iblis berhasil mengambil seruling suci darinya. Inilah saat Wuci membalas. Tak butuh waktu lama, Wuci dengan bantuan Reng Yi dapat mengalahkan kedua iblis. Namun saat mengejar iblis yang berusaha kabur, Wuci tertabrak mobil seorang selebriti. Tapi ia segera bangkit seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Wuci dibuat kaget saat asisten selebriti tersebut menghampirinya. Dia adalah In Kyung. Namun In Kyung tak mengingat apapun di kehidupan masa lalunya. Pendeta Kim mengikuti jejak darah iblis dan membawa Wuci ke sebuah bar. Mereka menemukan salah satu iblis bersembunyi di toilet dan pendeta Kim segera mengurungnya di dalam botol abu. Wuci berteleportasi ke tempat In Kyung, tapi pendeta Kim dengan mudah memanggilnya kembali karena di kaki Wuci terpasang segel. Agar tidak terus diikuti pendeta Kim, Wuci dan Reng Yi masuk ke sebuah televisi. Wuci dan Reng Yi baru keluar saat menyaksikan berita tentang penyuapan kongres benda-benda seni. Wuci melihat kumpulan belati dan segera menuju ke TKP. Wuci memberi ilusi optik pada para penjaga hingga mereka mengira patung perunggu adalah Wuci. 신원을 확인해 주시기 바랍니다. 아이, 인연이 어디서 있냐? Sesampainya di ruang penyimpanan barang seni, Reng Yi menemukan foto di dalam koper uang, sementara Wuci berhasil menemukan belati perunggu. Di waktu yang bersamaan, Dukun Mo dan Biksu Chang hampir mati dibuat iblis. Untunglah Wuci dan Reng Yi datang menyelamatkan mereka. Sebelum ketiga dewa kembali menyegel mereka ke dalam lukisan, Wuci dan Reng Yi kabur. Mereka menghancurkan segel di kaki mereka menggunakan belati perunggu. Pendeta Kim kembali ke gereja. Saat itu, seorang jemaat datang dan ingin minta pengampunan. Namun botol penyimpanan iblis tiba-tiba bergoyang. Ketiga dewa mencoba kabur saat iblis kembali lepas. Ternyata jemaat yang menemui pendeta Kim tadi adalah Hwadam. Ia mengeluarkan iblis tersebut dan berakting seolah ia menangkapnya kembali di depan 3 dewa. Tanpa curiga sedikit pun, ketiga dewa mempercayakan Hwadam untuk merebut setengah seruling suci di tangan Wuci. Dengan belati dan kaca yang sudah Wuci dapatkan, Reng Yi memohon agar dijadikan manusia seutuhnya, tapi Wuci terus menolaknya. Reng Yi jadi kesal, sementara Wuci langsung mencari Hwadam berdasarkan foto yang Reng Yi lihat tempo hari di ruang seni. Reng Yi ditemukan oleh Hwadam dan dicekoki sebuah pil. Bila Reng Yi berhasil mengambil semua kertas mantra Wuci, maka ia akan dijadikan manusia. Namun bila gagal, maka pil tersebut akan menghanguskan seluruh tubuh Reng Yi. Tawaran menjadi manusia tentu tak bisa ditolak Reng Yi. Tak sampai di situ, Hwadam menemui In Kyung dan memasukkan iblis ke tubuhnya. Ia ingin In Kyung membawa Wuci ke hadapannya. Kini tubuh In Kyung benar-benar dikuasai iblis. Wuci merasakan kehadiran iblis tersebut. Saat itu Reng Yi datang menemuinya dan langsung memeluk Wuci. Diam-diam ia mengambil sabuk mantra dari pinggang Wuci. Meski tahu tubuh In Kyung dikuasai iblis, Wuci tetap terbius pesonanya. Ia mengikuti In Kyung dan baru sadar telah dibawa ke hadapan Hwadam. Saat hendak membalas serangan Hwadam, Wuci sudah tidak memiliki kertas mantra apapun. Di sanalah Wuci teringat pesan mendiang gurunya kalau In Kyung akan mengantarkannya ke pintu gerbang kematiannya. In Kyung terkejut melihat wajahnya di cermin pusaka. Ia tersadar dan terjatuh dari gedung. Dengan sigap Wuci melompat dan menyelamatkannya. Hwadam tidak bisa melepaskan Wuci begitu saja. Ia tahu kalau Wuci tidak bisa berenang dan menghancurkan jembatan hingga Wuci tenggelam. Di sana, ia mengambil patahan seruling suci milik Wuci dan meminta ketiga dewa untuk menggabungkannya. Untunglah, Reng Yi berhasil mencegah ketiga dewa untuk menyerahkan seruling tersebut kepada Hwadam. Hwadam mulai menunjukkan sifat aslinya. Dengan sisa tenaga yang ada, Wuci bangkit dan membawa In Kyung lari bersamanya. Wuci membuka dimensi lain untuk kabur ke sebuah set syuting film. Hwadam terus mengejar sementara Reng Yi dan ketiga dewa lain mengikuti dari belakang. Dengan belati perunggu, Wuci melawan Hwadam, namun ia terpental dan tak sadarkan diri. Seruling suci pun jatuh ke tangan Hwadam. Raja Iblis ini mulai memainkan seruling tersebut untuk membangkitkan para iblis. Bunyinya sangat memekakkan telinga Wuci.
Sementara In Kyung yang sebelumnya pingsan langsung bangkit dan berjalan ke arah Hwadam seperti terhipnotis. Ketiga dewa sempat menyangka kalau In Kyung juga iblis. Tapi siapa sangka, In Kyung menusuk samping tubuh Hwadam menggunakan dahan bunga persik. Hal itu adalah titik fatal kelemahan Hwadam. Ternyata selama ini Mahadewa mendiami tubuh In Kyung dan bangkit saat mendengar bunyi seruling suci. Dengan sigap Wuci langsung menghancurkan seruling suci hingga Hwadam kehilangan kekuatan terbesarnya. Apalagi kipas saktinya ikut hangus. Hwadam menghindar dari serangan Wuci. Mereka terjatuh ke sebuah gedung. Tiba-tiba saja Wuci terbangun dan gurunya masih hidup. Kejadian ini persis saat pertama kali In Kyung dibawa ke rumah gurunya. Wuci sangat senang. Ia pikir perjuangannya selama ini melawan Hwadam adalah mimpi. Namun ada yang aneh. Teko teh gurunya tidak pecah dan Reng Yi memaksanya untuk meminum teh. Lantas Wuci memanah kotak sitar milik sang guru dan keluar darah hijau dari dalam sana. Bersamaan dengan itu, guru Wuci dan Reng Yi juga menghilang. Ternyata semua ini adalah ilusi yang diciptakan Hwadam. Meski dadanya terpanah, Hwadam mencoba melarikan diri. Namun sebelah kakinya keburu disegel oleh 3 dewa. Ia memilih masuk ke lukisan segel seorang diri dan akan terkunci di sana selama ratusan tahun. Reng Yi juga menyesal sempat mengkhianati Wuci. Akhirnya Wuci berterus terang alasannya tidak menjadikan Reng Yi sebagai manusia. Ternyata selama ini Reng Yi adalah anjing betina. Di akhir cerita, Wuci, In Kyung, dan Reng Yi pergi ke sebuah pantai. Di sana, Wuci merasa pernah melihat laut sebelumnya. Dan yap, dengan begitu cerita pun tamat. Sebuah film dengan judul Wuci, film yang mengusung genre aksi, komedi, fantasi, dan supernatural ini dirilis tahun 2009 silam. Film yang dibintangi oleh Kang Dong Won, Im Soo Jung, dan Kim Yoon Sok ini diadaptasi dari cerita rakyat yang dinamai Tale of John Wuci. Hadir dalam 120 menit, kamu akan dibikin capek guys, karena adegan lari-larinya sekaligus kekocakan dari setiap pemainnya. Dalam film aksi yang begitu seru ini, para pemain dalam memerankan karakter yang dimainkan tampak begitu totalitas, sehingga menampilkan tontonan yang amat seru dan menghibur. Namun tak hanya para pemain yang keren-keren dalam menampilkan aktingnya. Film atau tontonan yang baik guys tak lepas dari arahan sutradara yang juga mengarahkan dengan baik. Dia adalah Choi Dong Hoon, sekaligus merangkap sebagai penulisnya. Film asal Korea Selatan ini terbilang sedikit rumit untuk dipahami ketika menontonnya. Nah, oleh sebab itu, bagi kalian yang pengen nonton film aksi yang dibaluti dengan supernatural ini harus ditonton dengan seserius mungkin. Harus fokus lah pokoknya ya. Karena kalau tidak, dijamin kalian akan bingung dengan jalan ceritanya. Karena kalau tidak, dijamin kalian akan bingung dengan jalan cerita yang disajikan. Film yang diarahkan oleh Choi Dong Hoon ini terbilang unik. Kenapa gitu bang? Karena sebuah film fantasi berlatarkan periode dinasti Joseon yang melibatkan penyihir dan iblis yang bisa merubah bentuk. Nah, ini menjadi tontonan yang terbilang menarik. Begitu juga dengan pengambilan gambarnya. Saat kita menontonnya, nuansa lawas yang dihadirkan begitu terasa. Namun pada komedi, cerita yang disuguhkan terbilang kurang mengundang tawa sih ya. Tapi sekali lagi, jika ditonton secara fokus dan seksama, film ini begitu seru. Nah, bagi kalian yang pengen nonton genre film seperti ini, boleh banget untuk ditonton secara detailnya guys. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Wuci 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye.